Teman-teman, begitu banyak berita yang masuk di FYP. Teman-teman mungkin barangkali sudah mendapatkan informasi ya. Dan kini saatnya teman-teman, saya yakin teman-teman sekarang sangat bahagia ya. Bahagia dalam artian ketika teman-teman melihat banteng itu gagal di beberapa provinsi. Hanya satu harapan sekarang yang masih 50-50 ya, antara menang dan kalah, karena dilihat dari perolehan suara yakni DKI Jakarta ini ya masih unggul seperti itu teman-teman, dari dua paslon yang lainnya yakni RK dan Pak Darkun gitu ya teman-teman. Jadi PDIP ya, dalam artian Banteng itu lebih unggul ya di sana DKI. Tapi kalau begini kondisinya kan besar kemungkinan akan ada putaran kedua di Pilgub DKI Jakarta. Ini waduh, ini benar-benar ya untuk pilkada tahun ini benar-benar ini semua tentang Pak Jokowi, Megawati, dan juga Kim ya. Koalisi Kim Indonesia, itu koalisi Indonesia Maju ya, plus itu ya. Jadi Pak Jokowi ini benar-benar dibenci oleh Banteng ya. Tapi dengan cara yang demikian justru koalisi Indonesia Maju ya, termasuk Pak Jokowi juga semakin menyala seperti itu teman. Jadi Banteng di Jawa sudah tumbang. Sekarang satu-satunya harapan ada di DKI Jakarta ya, yang masih ada kemungkinan untuk bisa jadi lolos, bisa jadi tumbang juga ya. Ini sudah Pak Jokowi sudah menjadi pemimpin kalau kita melihat dari dua sisi ya teman-teman. Jadi ya ini antara Banteng, ini adalah pertarungan Banteng dengan Pak Jokowi, karena selama ini Pak Jokowi selalu direndahkan oleh PDIP ya. Ketika ya seperti apa yang kita tahu, peran Bapak Jokowi itulah sangatlah sentral seperti yang dikatakan oleh beberapa tokoh ya, ini ya Luhut Binsar Panjaitan juga bilang gitu. Jadi peran Bapak Jokowi itu mau tidak mau, suka nggak suka, Bapak Jokowi itu memiliki peran yang sangat sentral di Republik ini ya. Tapi kalau Bapak Jokowi sudah memihak ke salah satu paslon, ya game is over. Wais, itu sih mantap banget ya. Keren sekali bahasa itu ya, memang betul ya. Kalau Bapak Jokowi itu kan nggak pernah ngomongin orang ya, selalu memaafkan dan selalu memberikan solusi ya. Beliau itu ya biasa-biasa saja, sederhana, memiliki tipe kepemimpinan yang santunya. Tapi ya sekarang beda lagi dengan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo sudah tegas ya, tegas dan melawan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Beberapa hari saja setelah dilantik semua sudah diringkus oleh KPK ya, dari koruptor-koruptor. Oke teman-teman, mungkin teman-teman akan lebih jelas ketika melihat video ini. Jadi di sini saya rangkum ya teman-teman terkait dengan perolehan suara dan juga proses pilkada yang kemarin dari awal. Seperti apa sih Pak Hasto, Megawati, dan juga paslon yang lain dari PDI Perjuangan ini menghina ataupun merendahkan, bahkan mengejek, termasuk juga Pak Anies ya. Pak Anies ini nggak tahu apa sih kepentingannya gitu teman-teman. Kita nggak tahu kepentingan dari Bapak Anies ini, yang ya ada aja sempatnya untuk mengejek Pak Ridwan Kamil dan pokoknya paslon 01 lah yang nggak coblos di DKI, katanya ya di luar, dia nyoblos itu Jawa Barat. Tapi apa masalahnya ya? Oke lah, mungkin suaranya kurang dua atau gimana ya, tapi nggak masalah, itu bukan hal yang sangat mengganggu bagi seorang Ridwan Kamil. Tapi ya coba teman-teman simak aja video ini, nanti silahkan teman-teman komentar tanggapan teman-teman itu seperti apa terhadap perolehan suara dari Banteng gitu kan teman. Ini dia videonya. Lebih nurut mana? Sama ketua umum atau sama keinginan rakyat? Ketua umum. Clear itu. Memang berani lawan ketua umum. Suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima, dan kita lebih memilih pedagang kaki lima.
suara pedagang kaki lima sehingga kami optimis bisa menang 1 putaran. Setelah Hasto katanya mau buka-bukaan, kemudian memfitnah kepolisian, katanya melindungi bandar-bandar judol. Ternyata polisi justru menangkap keponakan Megawati di kasus judi online Komdigi. Duitnya juga dipakai oleh paslon di Pilkada DKI. Pantesan kampanyenya Parah banget gagal. ini. Taunya duit judol. Si Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Oh sorry, itu modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lah lu. Kan gitu tuh. Dan juga Bang Kamil nyoblos di Bandung, foto nyoblosnya di Bogor, hilang 2 suara itu, sayang juga. Ya kalau mau diketawakan silahkan. Yang penting buat kita tetap ikhlas, menjalankan semangat untuk membangun demokrasi dengan aturan-aturan yang tidak ada satupun yang kita langgar. Memang gak lain ya. Ya, kalau mau diketawakan silahkan. Yang penting buat kita tetap ikhlas. Tadi di Jakarta paslon lain sempat ngetawain Akang, katanya karena kan pasangan Ridho ini nyoblosnya nggak di Jakarta, jadi Akang atau pasangan Ridho ini kehilangan 2 suara. Tanggapannya gimana tuh Kang? Seperti yang saya sampaikan Mbak, ya, bahwa situasi di pemilu serentak ini tidak ada satupun yang dilanggar ya. Aturan KPU kan membolehkan pasangan itu menitipkan pemungutan suaranya sesuai domisilinya. Saya sampaikan apa adanya. Di waktu hanya mepet 2 bulan, kami tidak punya domisili. Syarat mendapatkan KTP kan harus ada domisili, gitu kan. Sementara kami kan masih nomaden lah ya. Ya kalau mau diketawakan silahkan. Yang penting buat kita tetap ikhlas, menjalankan semangat untuk membangun demokrasi dengan aturan-aturan yang tidak ada satupun yang kita langgar. Pak Anies nyinyirin Ridwan Kamil Susono karena nggak milih di Jakarta, banyak kali cerita. Tapi unik pilkada ini, pesertanya pada nyoblos di Jakarta nggak deh? Iya, betul. Yang ikut dan yang dukung nyoblosnya di Jakarta. Bener ya? Clue Pak ya, clue dia. Nyoleknya keren Pak, nyoleknya. Halus tapi dalam. Loh, kalau nggak nyoblos di Jakarta terus mau gimana? Anies ya. Pak Anies. Suka kali nyindir, ngejek-ngejek, nyinyir ya. Memang hobi Pak Anies memang itu kali ya. Dulu pas capres nyinyirin Pak Prabowo 11 dari 100 dan segala macamnya. Sekarang udah tidak jadi peserta pilkada, masih nyinyir aja. Pengen kali jadi sakit ya Mas Anies nih. Terus Pak Anies. Kita tahu sama tahu lah Pak Anies. Pak Anies pasti nyindir Kang Ridwan Kamil sama Pak Susono karena nggak nyoblos di Jakarta hari ini kan? Iya kan? Pengen cari panggung ya? Biarkan saja Pak Anies. Pak Anies bilang kalau nggak milih di Jakarta gimana? Ya nggak gimana-gimana. Ya kan Kang Ridwan Kamil tetap jadi calon gubernur Jakarta. Beda sama Pak Anies. Pak Anies sudah nyoblos di Jakarta pun nggak jadi calon gubernur. Lagian Pak Anies, kalau Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono nggak milih di Jakarta, ya di Bandung, di Garut, di Bogor, dimanapun asal masih Indonesia, dan dia memakai hak suaranya untuk memilih, ya sah-sah saja. Ya kan dia tetap menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang mempunyai hati untuk melayani rakyat Jakarta kalau nanti jadi, ya kan? Nah, yang salahnya kalau dia, Kang Ridwan Kamil sama Pak Suswono milih di Yaman, nah itu salah, bukan Indonesia, ya kan? Kalau dia milih di Filipina salah. Nah, tapi kawan-kawan yang lebih salah lagi ya, Kang Ridwan Kamil sama Pak Suswono ya kan milih di Jakarta, tapi nyoblosnya Pak Anies. Salah banget. Karena apa? Ya Pak Anies kan nggak calon gubernur Jakarta lagi.
kesimpulannya Rano Karno, Pramono dan Rano Karno unggul signifikan. Ya, terjadi ijma ulama survei. Gitu ya. Yang belum konklusif adalah apakah keunggulannya itu 50% plus atau tidak. Sebab kalau errornya ke bawah dibaca pesimis, itu bisa di bawah 50%. Belum bisa. Tapi kalau errornya ke atas, itu satu putaran. Makanya Mas Pras, itu harus betul-betul mengantongi C1 untuk memastikan supaya betul-betul apakah satu atau dua putaran itu siapapun bisa menerima. Jangan sampai ada yang merasa dicurangi. Karena tadi quick count punya keterbatasan untuk menyimpulkan secara konklusif jika perbedaan itu dalam kisaran margin of error. Margin of error itu 2 kali margin of error. Misalnya, kalau 1% itu berarti untuk aman 2 kali 1, artinya 2%. Kalau margin of errornya 2%, 2 kali 2, jadi harus di atas 4%. Dari 6 provinsi dengan jumlah pemilik banyak, masa cuma dapat 1, pun ada kemungkinan dari putaran. Skor PDIP 1-5 Jokowi. Wow. Gimana nih Banteng? Ini di Jawa Timur. PDIP kalah, Jawa Barat juga kalah, Banten juga kalah ya. NTT apalagi guys? Waduh, Sulawesi Barat kalah juga ya. Di Lampung kalah, Maluku Utara kalah, Sumatera Selatan pun juga kalah. Sulawesi Utara ya, negara Sulawesi Selatan. Jauh. Nah ini di Jakarta nih, Ridwan Kamil 40%, Pramono Anung, Rano Karno 49%, ya lumayan tinggi sih. Kalau Jawa Tengah kalah ya. Real count atau hitungan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh tim data daripada paslon nomor urut 1, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono, dengan hasil sebagai berikut. Dari total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17% dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494.000 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki berdasarkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Why? Untuk itu 2 putaran ya. Kepada KPU, Bawaslu, DKPP agar melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional agar tidak ada hasil suara yang dirubah. Jadi kami minta inilah hasil yang telah kami input berdasarkan perolehan suara yang ada. Dan untuk itu juga kami minta kepada seluruh jajaran partai pendukung, ormas pendukung maupun relawan pendukung untuk terus bekerja mengawal proses daripada perhitungan suara di tingkat kecamatan atau PPK, kabupaten kota sampai dengan provinsi secara baik, seksama dan menjaga kondusivitas daripada proses perhitungan suara agar terjaga kedamaian dan juga demokrasi yang
beradab. Ya, jadi kami minta itu yang kami minta seluruh jajaran agar tenang, sabar, kita optimis bahwa ini bagian dari sebuah proses perjuangan yang harus kita lalui, dan insya Allah nanti di putaran kedua kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan niat baik, ikhtiar yang kerja keras kita akan memperoleh kemenangan di putaran kedua. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Semoga diberikan keadilan. Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka.